Rekomendasi broker yang biasa saya gunakan ada dua. Yang pertama, Just Market dengan pilihan jenis akun mulai dari standar, Send, Pro dengan spread yang lebih tipis. Ada juga jenis akun Raw Spread. Tersedia juga akun Free Swap. Yang kedua, ada Fantex dengan pilihan jenis akun standar, Raw Spread. Ada juga akun Free Swap. Dan yang paling menonjol adalah tersedia jenis akun yang support di TradingView. Baik Just Market dan Fantex, keduanya memiliki kelebihan eksekusi cepat, deposit dan withdraw cepat, pilihan pair mulai dari forex, komoditi, saham, indeks ataupun kripto juga banyak. Spread sangat kompetitif, cocok bagi pemula ataupun yang mau trading jangka pendek dan swing trade atau trading jangka panjang. Link pendaftaran dan aplikasi ada di bagian kolom deskripsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Efek Cuan Trader. Baik rekan-rekan semua, update penerusan ya daripada video kemarin untuk tanggal 3 Juli 2026. Flashback ya dari perjalanan fundamentalnya untuk kemarin. Hasil daripada NEP itu ada revisian 172K, itu data yang sebelumnya itu direvisi menjadi 129. Jadi untuk data revisiannya itu lumayan signifikan. Aktualnya penambahan daripada pekerjaan ya untuk atau NEP-nya itu sebesar 57K. Artinya ini juga negatif untuk terutama dampak dari indeks dolar kemarin dadakan drop. Terus tingkat pengangguran ini yang unik, ada perkembangan di mana untuk tingkat pengangguran itu turun 4,3% menjadi 4,2%. Rata-rata pendapatan per jam itu tetap. Nah, kalau untuk klaim pengangguran awal ini juga sudah dibahasin ya, di mana untuk 200 sampai dengan 230K kategorinya stabil. Jadi tidak ada yang perlu diantisipasi kalau khusus untuk klaim pengangguran awalnya, selama data itu masih tetap di rank area 200 sampai dengan 230K. Nah, kesimpulan dari fundamental kemarin itu adalah negatif untuk USD. Dampaknya di market sudah kejadian dan ini memberikan ekspektasi bahwasannya untuk di bulan September nanti ya, antisipasi untuk monitor suku bunga Fed terutama yang sebelumnya persentase tinggi menaikkan sebesar 25 basis point, dengan adanya data NFP yang dadakan drop itu ekspektasinya juga ikut menurun. Jadi persentase kenaikan 25 basis point itu dadakan juga drop. Masih ada kecenderungan dari monitor suku bunga Fed untuk saat ini ya, tetap mempertahankan suku bunga tinggi jangka panjang. Tapi ini nanti bisa berubah sewaktu-waktu tergantung data-data yang berkaitan dengan inflasi untuk ke depannya. Kalau untuk hari ini kosong ya, Amerika Serikat juga libur, kemungkinan market ini tuh bisa tutup lebih awal. Dan volatility menjelang Eropa sampai dengan nanti malam hati-hati kalau mulai minim. Kemudian langsung masuk ke pembahasan teknikal ya untuk indeks dolar. Antisipasi di video yang sebelumnya ataupun dari outlook ya, kalau ada koreksian dari indeks dolar, dua zona pantau sebagai support pertama dan kunci bagian bawah itu target jika terjadi koreksi. Nah, keduanya ini juga sudah diambil ke level utama atau nilai reversalnya berada di 100.67. Dari H4 ini juga belum mampu tutup body di bawah level area tersebut. Saya kira kalau tidak terjadi hari ini, kemungkinan ini bisa diteruskan minggu ke depan. Artinya untuk indeks dolar minggu depan itu masih ada peluang atau kesempatan turun lebih dalam. Tapi untuk saat ini karena dari Amerika juga libur ya, diperkirakan volatility di market juga minim. Hati-hati kalau untuk indeks dolar itu sideways atau ketrap di antara 100.93 sampai dengan 101 dan batas bawahnya itu di 167 sampai dengan 100.76. Kalau untuk tren strong volatility mungkin untuk hari ini tidak ada. Kemudian untuk XAUUSD dari perjalanan level area SRP weekly, dari perjalanan batas bawah ya atau sebagai kunci bagian bawah yang terjadi di hari Selasa, harga ada kenaikan tapi tidak bertahan lama ya, dibanting lagi arah bawah, ngeretes untuk kedua kali aman, harga pullback masuk area keseimbangan harga atau sebagai pivot dengan ke level utama di 4123, sempat keluar tetapi tidak jauh dari 4042. Kemudian hasil daripada NFP kemarin ya positif, yang dibahasin di video yang sebelumnya itu kalau misalkan positif, peluang atau kesempatan ini bisa kedorong arah atas yang akan menjadi targetnya lepas dari 4123 itu ada dua, resisten pertama weekly 4177, maksimum adalah di kunci bagian atas 4221 sampai dengan 4244. Nah, untuk saat ini terutama di sesi Asia harga ini sudah mampu mencapai level area resisten pertama. Saya kira dengan kondisi
kondisi saat ini perkiraan volatility minim ya, hati-hati kalau ada koreksian dari segi time frame kecil dulu, yang akan menjadi key level adalah di minornya 4150, 4143 itu yang akan menjadi target. Harga turun di bawah level area tersebut memberikan kesempatan untuk masuk kembali di antara 4090 batas maksimal 4057, tetapi kalau level area minor peluang lanjut ke level kunci bagian atas 4221, 4244 tentunya itu juga masih terbuka, persentase juga masih tinggi. Saya kira kalau tidak selesai hari ini kemungkinan akan diteruskan nanti, batas maksimal adalah Selasa minggu depan. Kemudian tambahan dari segi level area SRP daily. Nah, untuk daily sendiri, batasan pantau ekstrimnya itu sudah tercapai. Resisten 3 dan 4 itu jatuh di 4164 sampai dengan 4186. Jadi ini sudah tidak bisa digunakan lagi untuk cari ancang-ancang setup buy. Break atau tidak break resisten 4 ini rawan terkoreksi kembali ke level area minor dulu, tapi kalau level area minor dijebol, normal koreksi itu bisa kembali ke resisten 2 daily yang sekarang support 4123, 4119. Di antara kedua level area tersebut, kalaupun toh untuk hari ini tidak selesai loh ya, masih ada peluang atau kesempatan nge-retest kembali di atasnya 4200. Catatan ya, kemungkinan bisa aja diteruskan untuk minggu depan. Nah, untuk saat ini kalau dari perjalanan daily, karena sudah mampu mencapai batasan pantau ekstrim, break atau tidak breaknya 418 cuman satu fase aja. Hati-hati kalau dia terkoreksi dulu sebelum lanjut kembali arah atas. Kemudian untuk Bitcoin, perjalanan untuk Bitcoin antisipasi di video yang sebelumnya ke level ya, itu di area keseimbangan harga atau sebagai pivot, target di kunci bagian bawah sudah kena. Ini tinggal satu fase aja, 1 sampai dengan 2 hari ke depan. 62.730 itu yang akan menjadi ke levelnya. Harga misalkan mampu break di atas level tersebut, hati-hati, targetnya bisa nge-retest di resisten pertama. Catatan, kalau harga ini tidak turun di bawah 60.850 karena ini ke level bagian bawah. Nah, misalkan dia mampu turun kembali, H4 terutama tutup di bawahnya 60.850, waspadai, ini bisa pullback ke level area minor atau nge-retest kembali. Zona fresh saat ini itu terjadi di support pertama weekly di kisaran 59.300-an. Skenario-nya adalah jika batas bawah pivot dan H4-nya mampu tutup body di bawah 60.850, hati-hati, dua zona yang akan menjadi target di antara minor atau support 1 sebelum endingnya dia pullback kembali arah atas. Secara garis besarnya Bitcoin minggu ini juga belum ada tren. Previous low itu jatuh di 58.000, previous week high ya itu di 65.500-an. Jadi ini bergerak di dalam area previous high dan low weekly yang sebelumnya. Diperkirakan volatility untuk hari ini ataupun besok juga minim. Waspadai selama 62.750 ini belum di break, peluang atau potensi lanjut arah bawah persentasenya masih tinggi. Jadikan video ini sebagai referensi, jangan dijadikan sebagai patokan. Segala keputusan risiko menjadi tanggung jawab masing-masing. Jangan overload, jangan overtrade, tetap disiplin. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.